Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada satu seri pengajaran yang penting tentang Roh Kudus yang saya beri judul. Tema besarnya adalah tanda kamu disertai Roh Kudus. Mengapa saya katakan penting? Sebab bagi hidup orang percaya, orang yang beriman mengetahui tanda-tanda bahwa hidupmu disertai oleh Roh Kudus atau tidak merupakan satu hal yang paling penting dalam hidup orang Kristen, karena menjadi satu-satunya pintu masuk agar kita bisa menikmati seluruh janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Terutama berkat keselamatan dalam hidup yang kekal dan berkat-berkat lainnya yang kita butuhkan dalam kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali dengan seri pengajaran yang sangat penting, yaitu yang judul besarnya adalah tanda kamu disertai Roh Kudus. Mengapa? Karena setiap manusia yang disertai oleh Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri, pasti dia punya ciri-ciri yang istimewa. Orang yang disertai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri, akan hidup kudus, hidup benar, dan bersaksi di dalam hidupnya hanya untuk Yesus Kristus Tuhan. Yang lain pasti tidak. Saudara, dalam video saya yang kedua, ini saya memberikan judul, kepada siapa Allah Roh Kudus berkenan turun. Kepada siapa Allah Roh Kudus berkenan turun. Kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Sabda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kalau ini menjadi salah satu syarat kalau Roh Kudus turun. Nah, saudara, bukankah kita sudah baca ayat Alkitabnya? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, memang dia sudah janjikan, ya, lebih baik aku pulang kepada Bapa supaya Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh Kudus itu turun, akan membuat kita itu lebih diberkati daripada aku selalu bersama-sama dengan kamu. Dan Roh Kudus memang Roh penghibur, Roh penolong yang oleh Tuhan Yesus sengaja dijanjikan untuk kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkenan minta kepada Bapa agar Roh Kudus turun untuk menyertai kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sekarang persoalannya, kepada siapa Allah Roh Kudus itu berkenan turun? Nah, saudara, ada kata turun. Harus kita artikan dulu. Kata turun itu artinya apa? Kata turun itu ternyata berarti bukan cuma dia turun pada hari Pentakosta. Bukan itu. Sebab
kita banyak menyaksikan ya orang-orang yang sudah mengikut Kristus katanya sejak anak sekolah minggu hidupnya tidak baik-baik benar. Hidupnya bukan menjadi orang benar dan hidupnya tidak menjadi saksi kemuliaan buat Kristus. Sehingga kita berpikir, mengapa bisa terjadi seperti ini? Kalau dia adalah orang Kristen yang disertai oleh Roh Kudus, bukankah hidupnya dia akan menjadi Alkitab yang terbuka, yang semua orang bisa melihat bahwa ada Yesus Kristus Tuhan yang hidup di dalam hidup orang itu. Dan semuanya bukan hanya bisa melihat, tetapi semuanya bisa merasakan. Lewat hidup orang tersebut, orang lain diberkati. Nah, saudara, ternyata arti kata turun itu adalah Tuhan berkenan, Allah Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidup kita, menyertai hidup kita. Karena apa? Karena Anda dan saya yang disertai oleh Roh Kudus, yang Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidup kita, di mana tubuh kita itu dikatakan oleh Alkitab sebagai bait Roh Allah, sebagai rumah Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kita, yaitu Anda dan saya ternyata adalah pelaku dari firman Yesus Kristus Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anda dan saya adalah praktisi, pelaku firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari dengan menjalankan kasih yang seperti Kristus ajarkan. Sehingga tanpa kita sadari, kita sedang menciptakan satu atmosfer. Kita sedang menciptakan satu keadaan, satu situasi, satu kondisi yang hidup saya itu menjadi tempat yang disukai, yang dicocoki oleh Roh Kudus atau Roh Suci atau oleh Allah. Sehingga dengan demikian Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Karena kita mau hidup dengan mengkuduskan diri. Saudara, kita kembali. Siapa orang yang akan disertai oleh Roh Kudus? Adalah orang yang mengasihi Kristus dengan melakukan semua perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Kita mau baca supaya kita ingat. Video saya sengaja saya buat pendek-pendek, saya terangkan dengan pelan-pelan supaya semua penonton video saya, khususnya yang usia sudah senja, yang sepuh-sepuh, masih bisa mengikuti. Kita sekarang baca, jikalau kamu mengasihi aku, nah ini syaratnya. Akunya huruf besar, Tuhan Yesus. Kamu akan menuruti segala perintahku. 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai. Nah, supaya ia itu Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara, syaratnya jelas ya. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang melakukan semua perintahnya, itu akan oleh Tuhan Yesus dimintakan kepada Bapa agar supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam orang ini dan menyertai saudara dan saya selama-lamanya.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dengan demikian kita akan hidup manunggal, ya. Kita akan hidup manunggal dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah berkati juga bersama kita. Amin.